adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali hari ini kita bisa ibadah sama-sama lagi, meskipun ibadahnya online. Nah, adik-adik, sudah siap belum nih untuk beribadah? Kalau belum siap, ayo siap-siap. Kita mau beribadah. Duduk yang manis, kita mau memulai ibadah. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kakak mau ajak adik-adik semuanya, kita sama-sama berdiri, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita mau nyanyi lagu Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kita puji itu sangat cinta kepada adik-adik, kepada kakak-kakak di sini. Nah, adik-adik mau belajar percaya? Mau. Wah, ayo kita mau katakan kepada semuanya bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua dengan lagu Cuit-Cuit. Yesus Kristus kita yang cinta kita semua. Dia banyak melakukan perkara-perkara yang luar biasa.
Wah, stop dulu. Kakak mau katakan apa yang Tuhan Yesus Kristus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Satu kali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wow, luar biasa kan apa yang Tuhan kita Yesus Kristus buat untuk kita semua. Dia sangat menyayangi kita semua. Dia sangat mengasihi kita semua. Dia luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati, agar firman itu terus bertumbuh dan berbuah. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus akan menolong. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Satu kali lagi naikkan pujian ini, firman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ya, lipat tangan adik-adik. Tundukkan kepala, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, saya siap saya siap mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nini, kamu main ini dulu ya. Ii mau bersih-bersih dulu ya. Mama. Itu siapa? Kok dia kelihatan sedih ya? Oh, dia itu anaknya Ii Sasa. Mulai hari ini dia tinggal sama kita ya. Soalnya mamanya itu ada di rumah sakit. Mamanya kan dokter. Jadi dia mau jaga pasien corona yang ada di rumah sakit. Oh, pantesan dia kelihatan sedih ya, Maya. Soalnya dia harus ditinggal sementara sama mamanya. Iya, ya udah kamu temani dia main dulu ya. Mama mau Oke deh. bersih-bersih dulu. Oke. Kamu kenapa sedih? Nama kamu siapa? Namaku Nana. Kamu jangan sedih dong. Nama kamu siapa? Namaku Nini. Oh, hai Nini.
kamu mau main sama saya nggak? Main apa? Kita main pasir aja yuk. Ya. Oh iya, Nini. Kenapa kamu kelihatan sedih tadi? Aku sedih. Aku kangen sama mamaku. Aku udah lama nggak ketemu mama. Soalnya mama kan dokter. Jadi dia harus rawat pasien corona di rumah sakit. Oh, tapi kamu hebat loh, Nini. Kamu berani ditinggal sama mamamu. Sebenarnya aku juga nggak mau. Cuma mama bilang nggak usah takut. Soalnya kamu sama Ii pasti sayang aku. Ya benar ini, kamu tak perlu takut. Karena kami sekeluarga sayang sama kamu. Makasih ya Nana. Mama juga bilang kalau Tuhan Yesus juga pasti jaga aku. Ya betul Nini. Oh iya Nini, aku ada satu cerita loh. Ini kesaksian tentang satu gadis kecil Israel yang ceritanya mirip sama kamu loh. Kamu mau dengar dan lihat ceritanya? Siapa? Gadis kecil Israel. Boleh. Oh ya dah, yuk kita lihat dan kita dengar ceritanya ya. Hai teman-teman, saya adalah gadis dari Israel yang dibawa ke Aram karena waktu itu negara kami kalah perang. Di sini tidak ada orang tua, tidak ada saudara ataupun teman-teman. Saya di sini bekerja sebagai pembantu dari istri seorang panglima tentara Aram. Orang-orang di sini tidak percaya kepada Tuhan, sangat berbeda dengan kami. Mereka menyembah dewa-dewa. Oleh karena itu, di sini tidak ada yang mengajari saya tentang firman Tuhan. Tetapi saya masih ingat loh apa yang pernah diajarkan orang tua saya tentang firman Tuhan. Jadi saya tetap setia menyembah Tuhan dan berdoa supaya Tuhan menjaga saya di tempat yang baru ini. Suatu hari ada kejadian yang sangat luar biasa dan saya tidak menyangka Tuhan mau memakai saya untuk membantu tuan saya, Bapak Naaman. Teman-teman mau dengar nggak ceritanya? Kalau teman-teman mau, saya akan pakai boneka untuk menjelaskannya. Oke? Saya adalah gadis Israel. Saya bekerja dengan sangat rajin. Oleh karena itu, nyonya saya sangat sayang kepada saya. Begitu juga saya sangat sayang kepada nyonya saya. Suatu hari, nyonya saya terlihat sedih. Lalu saya mendatangi dia dan bertanya, Nyonya, kenapa Nyonya sedih? Suami saya, Bapak Naaman, sedang sakit. Kami sudah ke dokter, sudah minum obat, tapi dia masih belum sembuh. Kalau saya boleh tahu, memangnya Bapak Naaman sakit apa Nyonya? Dia kena penyakit yang menular, sakit kusta. Hah? Apa Nyonya? Sakit kusta? Kalau di tempat kami, sakit kusta itu penyakit kena kutukan loh Nyonya. Harus dikarantina, tidak boleh kemana-mana. Bahkan orang-orang tidak boleh tinggal bersama dengan dia. Itulah, makanya saya bingung. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Saya turut sedih Nyonya. Tapi boleh tidak saya kasih usul? Di tempat saya, di Samaria, ada satu nabi Tuhan. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Coba Bapak Naaman pergi ke sana Nyonya. Siapa tahu Bapak Naaman bisa sembuh. Baiklah, akan saya coba. Nah, tahu tidak teman-teman? Ternyata betul loh, Nyonya Naaman pergi menghadap Bapak Naaman. Tapi dia berdiri jauh-jauh
dan memberitahukan hal ini kepada Bapak Naaman. Suamiku, gadis kecil dari Israel menyarankan kamu supaya pergi ke Samaria. Di sana ada satu nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Hah? Israel? Itu kan musuh kita. Mana mungkin saya pergi ke sana? Cobalah, Pak. Mungkin ini satu-satunya cara supaya kamu bisa sembuh dari penyakitmu. Saya juga bingung. Soalnya Israel itu musuh kita. Nggak mungkin saya pergi ke sana. Tapi demi kesembuhan saya akan coba pergi ke sana. Tapi sebelumnya saya mau menghadap raja dulu untuk minta tolong kepada dia. Baik, Pak. Nah, teman-teman, ternyata benar loh, Bapak Naaman pergi menemui Raja Aram. Dan dia bertanya kepada Raja Aram. Yang mulia Raja Aram, saya dengar di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa yang bisa menyembunyikan penyakit saya. Raja yang berbelas kasih, kiranya Raja memberikan saya surat untuk bertemu dengan Raja Israel dan meminta tolong kepada mereka. Raja Israel, itu kan negeri jajahan kita. Saya pasti akan menolong kamu. Saya akan berikan kamu surat. Dan saya yakin dia pasti akan menolong kamu. Dan semoga Allah mereka dapat menolong Panglima. Karena kamu adalah Panglima kesayangan saya. Saya pasti akan membantu kamu. Terima kasih, Raja. Ya, ini, terimalah surat itu. Pergilah dengan selamat. Terima kasih, Raja. Terima kasih. Nah, setelah itu Bapak Naaman bersiap-siap. Dia membawa surat yang diberikan Raja Aram. Selain itu, dia juga membawa 30.000 uang perak, 6.000 emas, dan juga 10 setel pakaian yang bagus-bagus. Jadi, jika Bapak Naaman sembuh, itu akan menjadi hadiah. Setelah sampai di Israel, Raja Israel ada di tahtanya. Lalu, pegawainya membawa surat dari Raja Aram. Yang mulia, Tuanku Raja. Oh, mulia. Ya, ada apa? Ini ada surat. Dari siapa? Dari Raja. Raja siapa? Raja Aram. Cepat, bacakan. Sabar, Yang Mulia. Isinya begini, Yang Mulia. Iya, cepat bacakan. Sabar, Yang Mulia. Melalui surat ini, aku kenalkan perwiraku. Namanya Nah siapa? Sabar, Yang Mulia. Namanya Naaman. Oh, Naaman. Dia ingin meminta bantuan Raja. Bantuan apa? Dia mau minta sembuh dari penyakitnya, Yang Mulia. Hah? Celaka. Apa yang terjadi ini? Masa Raja Aram minta aku sembuhkan orang ini? Aku bukan Allah. Aku tidak punya kuasa untuk hidupkan atau matikan orang. Pasti Raja Aram itu hanya cari gara-gara dengan aku. Yang Mulia Raja, ini ada pesan dari Nabi Elisa. Katanya begini, mengapa cemas?
Suruhlah orang itu datang kepada saya, supaya dia tahu bahwa di Israel ini hanya ada satu nabi. Nah, setelah itu Raja Israel menyuruh Bapak Naaman untuk pergi ke rumah Nabi Elisa. Bapak Naaman berangkat dengan kereta kudanya dan berhenti di depan pintu rumah Nabi Elisa. Setelah itu, Nabi Elisa mengutus satu pelayannya untuk menyampaikan pesan kepada Bapak Naaman. Tuanku Naaman, inilah perintah Nabi Elisa. Tuan disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Katanya setelah 7 kali Tuan akan sembuh. Apaan ini? Saya pikir Nabi Elisa yang keluar. Ternyata hanya hambanya. Saya pikir dia akan berdoa kepada Tuhan Allahnya serta menggerakkan tangannya di atas bagian badanku yang sakit ini supaya aku jadi sembuh. Sungai Abana dan Parpa di Damsik itu lebih baik dari sungai manapun juga di Israel. Aku bisa mandi di sana dan jadi sembuh. Apa? Mandi di sungai itu? Sungainya itu kotor, bau lagi. Mana mungkin saya mandi di sana? Aduh Tuan, Tuan jangan begitu dong. Seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan juga akan melakukannya kan Tuan? Aduh, apalagi ini Tuan. Hanya suruh Tuan mandi supaya Tuan sembuh Tuan. Tapi kan itu sungainya bau, kotor lagi. Gak apa-apalah Tuan, demi Tuan supaya sembuh. Baiklah, demi saya sembuh ya. Iya Tuan, supaya Tuan sembuh. Tuan, kita sudah sampai Tuan. Hah, udah sampai ya? Iya, ini sungai Yordannya Tuan. Ini sungainya. Iya. Wah, hitam bau lagi. Aduh Tuan, jangan ngomong begitu Tuan. Tuan, sekarang siap-siap buka baju Tuan. Sekarang? Iya Tuan. Demi sembuh ya? Demi sembuh. Oke, bentar. Ayo Tuan, semangat Tuan. Ayo. Nah, udah. Wah, cepat sekali Tuan. Sekarang nih. Iya Tuan, sekarang. Yakin? Yakin Tuan. Mudah-mudahan Tuan bisa sembuh. Iya. Hati-hati Tuan. Aduh. Kita hitung sama-sama ya. Iya. Yakin sembuhnya sekarang ya? Iya Tuan. Tunggu Tuan, kita hitung dulu ya. Oke, saya sudah siap. 1. Wah, Tuan. 2. Bentar. Kenapa Tuan? Kenapa Tuan? Tarik nafas dulu. Ya. Tuan yang semangat ya. 3. 4. Iya. 5. Ini yang terakhir ya, Tuan. Tuan. Semangat Tuan. Semangat Tuan. Ini yang terakhir. Ayo, Supaya saya sembuh ya, terakhir. 7. Mana Tuan? Mana Tuannya? Iya Tuan. Iya. Sekarang Tuan sudah sembuh Tuan. Iya. Coba Tuan lihat kulitnya Tuan. Sudah bersih. Bersih seperti anak Tuan muda. sembuh. Tuan sembuh. Tuan sembuh. Saya sembuh. Tuan sembuh. Saya sembuh. Wah, kami senang Tuan sembuh. Kita tidak sia-sia datang ke Israel. Nah, setelah itu Bapak Naaman bersama dengan pengiringnya
kembali ke rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa, terima kasih. Sekarang saya tahu bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Sebab itu, sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya. Oh, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menerima apapun dari kamu. Karena aku hanya melayani Tuhanku, Allah Israel. Tapi, ini hadiah memang sudah saya siapkan. Tidak, aku tidak akan menerima hadiah yang kau bawa. Karena aku melayani Tuhanku. Kalau Tuhan tidak mau juga menerima pemberian saya, izinkan saya membawa pulang tanah sebanyak yang dapat dibawa oleh sepasang bagal. Sebab mulai sekarang, saya akan mempersembahkan kurban hanya untuk Tuhan, dan tidak untuk ilah yang lain. Baiklah. Pergilah dengan selamat. Setelah itu, Bapak Naaman kembali ke Aram. Dia sembuh dari penyakit kustanya dan dia percaya kepada Tuhan, Allah yang Maha Esa. Wah, gadis kecil Israel ini hebat sekali. Walaupun dia tinggal terpisah sama mamanya, dia tetap jadi anak yang pemberani. Bahkan dia tolong Pak Naaman sembuhkan penyakit kustanya. Ya benar Nini. Aku juga mau seperti gadis kecil ini yang bisa beradaptasi di mana saja dan juga dia berani memberitakan tentang Allah yang dia sembah. Habis ini aku gak mau takut lagi. Aku mau video call sama mama. Kasih tahu dia kalau aku udah berani. Dan aku akan melakukan yang terbaik di rumah ini. Wah, kamu hebat Nini. Makasih ya Nana. Iya, yaudah kalau gitu kita bantu mama masak di dapur ya. Bantu masak? Ya. Boleh. Aku bisa bantu cuci sayur. Oke deh. Wah, adik-adik, gadis kecil Israel sangat berani ya. Iya, dia berani karena dia percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa. Nah, waktu dia sedih, dia takut, dia susah, dia datang pada Tuhan, dia cari pertolongan Tuhan. Nah, jadi dia berani cerita tentang Tuhan, cerita tentang Nabi Elisa kepada istri Naaman. Maka Naaman jadi sembuh dan percaya kepada Tuhan yang hidup. Benar adik-adik, Tuhan kita itu Maha Kuasa dan Maha Esa. Maka kalau kita takut, kita ada masalah, kita cemas, kita harus datang, kita cari Tuhan, kita cari pertolongan dari Tuhan. Seperti sekarang ada virus corona. Wah, semua orang jadi takut, cemas. Virus corona belum ada obatnya. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya penolong yang ajaib, dokter yang ajaib, penyembuh yang luar biasa. Jadi kita tidak takut. Kita datang mencari Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mau semua orang mencari Tuhan. Semua orang mencari pertolongan Tuhan. Maka kita harus seperti gadis kecil Israel itu, cerita tentang Tuhan. Nah, adik-adik di rumah siap tidak jadi seperti gadis kecil Israel itu? Nah, adik-adik, bukan adik-adik saja loh yang siap jadi seperti gadis kecil Israel itu. Kakak juga siap. Nah, Kak Mis juga loh. Yuk kita dengarkan Kak Mis cerita tentang Tuhan Yesus kepada keluarga dan teman-temannya. Hai adik-adik, nama kakak Kak Mis Niari. Kali ini kakak mau cerita pengalaman kakak di kantor. Kakak sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik. Dia memberikan kakak
banyak sekali teman-teman. Di rumah kakak ada teman, di gereja kakak juga punya teman, di kantor kakak punya banyak sekali teman. Asik ya. Suatu hari teman kami yang ada di kantor membawakan kami donat. Ya, donat. Adik-adik tahu donat kan? Donat yang tengahnya ada lubangnya tuh, yang di atasnya dikasih seres, dikasih coklat, atau dikasih tepung gula, yang enak tuh. Adik-adik suka makan donat kan? Kami juga suka. Waktu itu temannya kami pertama kali loh buat donat. Kami tuh bisa lihat dia itu mukanya senang sekali. Dia senang bisa berbagi sama kami donat. Kami juga senang bisa makan donat yang enak. Waktu kami lagi asik makan donat, kami teringat, di sekolah minggu ada lagunya loh, yang judulnya Seperti Donat. Kami tuh masih ingat lagu itu tuh cerita tentang semua orang itu di hatinya ada kekosongan, kayak donat, di tengah-tengahnya ada lubangnya, dan hanya Yesus yang bisa tutupin lubang itu. Hanya Yesus yang bisa puaskan hati kita. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut, 'cause there's a hole in the middle of your heart. It might be okay for a while, then the truth will wipe away your smile. There's something sad inside me I cannot control when I think about a donut hole. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut, 'cause there's a hole in the middle of your heart. But when Jesus fills your heart, He satisfies your soul like a pastry nugget in the donut hole. Wah, teman kakak senang bisa bagi donat. Kakak juga mau sukacita cerita Yesus, biar banyak orang bisa kenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai teman mereka, sahabat baik mereka. Nah, waktu itu kami ceritalah sama teman-teman kami yang ada di kantor. Kami bilang, kan sekarang kan kita mesti stay at home, tak boleh kemana-mana, di rumah saja. Iya, walaupun kami tak bisa ke gereja, tapi kami bersyukur kami bisa ikut ibadah online. Kami dan teman-teman bisa sama-sama ibadah online. Kami juga bisa sama adik-adik di rumah ibadah online bersama. Seru ya. Teman kami tuh bilang, asik kalian bisa ibadah online. Ternyata mereka nggak ada loh. Kami baru tahu. Jadi kami cepat-cepatlah bilang ke mereka, oh kalau gitu nanti kami kirimin ya ibadah online-nya gereja kami, biar kalian bisa kenal Yesus dan bisa bersahabat sama Yesus. Ya adik-adik, kita doakan ya, biar Tuhan
memberkati ibadah online kita. Berkati jadi berkat sampai ke ujung bumi. Banyak orang bisa kenal itu Yesus, bisa jadi sahabatnya Yesus. Nah, kali ini kami cerita sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bye-bye. Seperti Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, adik-adik, kita tidak mampu sendiri untuk cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Nah, ayo kita berdoa bersama-sama. Kita mohon Tuhan tolong kita seperti gadis kecil, berani dan kuat cerita tentang Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih karena sudah menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, tolong saya kuat dan berani seperti gadis kecil Israel. Cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang agar mereka percaya dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau hafal ayat. Yuk, ikuti kakak ya. Kita berdiri. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8a. Roh Kudus turun ke atasmu, kamu menjadi saksiku. Ya, sekali lagi ya adik-adik. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8a. Roh Kudus turun ke atasmu, kamu menjadi saksiku. Nah, adik-adik, setelah dengar firman Tuhan, kita semua diajak untuk sama-sama seperti gadis kecil tadi. Kita mau belajar untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, kepada semua orang dengan berani. Nah, kakak mau ajak kita semua sama-sama yuk. Kita nyanyikan lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, kakak punya satu pengumuman nih. Dari minggu lalu, kakak-kakak sekolah minggu sudah kirimkan buletin SKY ke mama dan papanya adik-adik. Nah, adik-adik bisa minta mama papa kasih adik-adik lihat. Di dalam buletin SKY ada aktivitas loh yang bisa adik-adik kerjakan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, karena kita sekarang masih ibadah online, maka uang persembahannya adik-adik simpan dulu ya. Nanti kalau kita sudah kembali beribadah di gedung gereja, uang persembahannya boleh dibawa.
Nah, sekarang kita mau menutupi ibadah kita dengan doa Bapa kami. Saya, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semuanya berlutut untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sekarang kita bisa berpamitan ya adik-adik ya. Dah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.